Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menampilkan sebuah presentasi yang berjudul, kalian bisa lihat di atas, yang dimana judulnya itu komunikasi nonverbal. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dea Natalia. Saya dari kelas 1E D4 administrasi niaga. Baik, saya akan memberikan sedikit kutipan motivasi untuk teman-teman sekalian, yang artinya yang dimana kualitas hidupmu adalah kualitas komunikasimu, yang dimana artinya ucapanmu yang akan menentukan hidupmu ke depannya. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan yang dimana pertama itu pengertian komunikasi nonverbal, yang kedua itu fungsi komunikasi nonverbal, yang ketiga jenis-jenis komunikasi nonverbal, yang keempat itu terdapat ciri-ciri komunikasi nonverbal, yang kelima itu terdapat urgensi komunikasi nonverbal, terus yang keenam itu terdapat gaya komunikasi nonverbal, dan yang ketujuh itu terdapat hambatan komunikasi nonverbal. Dan baik, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih komunikasi nonverbal gitu. Baik, di slide berikutnya saya akan membahas itu. Jadi komunikasi nonverbal adalah suatu proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kalimat maupun kata, yang bisa dilihat dari berbagai hal yang mencakupinya, yang seperti postur, isyarat, mimik wajah, serta sentuhan. Bahkan hingga cara kita berpakaian pun bisa dilihat. Baik, di slide berikutnya itu nonverbal juga dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita secara keseluruhan, dan untuk menghindari kesalahpahaman di komunikasi yang akan muncul pada saat itu nanti juga. Dan baik, di slide berikutnya itu kita akan membahas tentang fungsi komunikasi nonverbal, yang dimana di repetisi itu yaitu dimana mengulangi kembali gagasan yang sudah disajikan, dan dimana dia hanya mengangguk jika ia berkatakan iya dan menggelengkan kepala ketika ia tidak menyukai itu. Dan yang kedua itu kita bisa lihat substitusi, yaitu penggantian lambang verbal, dan komunikasi ini cukup untuk mengirimkan pesan dan tujuan, dan untuk komunikasi nonverbal lebih mudah dipahami. Baik, yang selanjutnya itu kita lanjut ke kontradiksi, yang dimana ialah komunikasi secara humor atau sindiran kepada orang. Kayak contohnya itu kayak kita suka melihat lukisanmu, tapi dengan kayak nada dia tidak menyukai lukisan itu, bahwa lukisan itu jelek gitu, kayak dia menyindir-nyindir gitu, tapi dia hanya mengatakan dia menyukai. Terus yang kedua, yang seterusnya itu ada aksentuasi, yang pesan verbal yang menggarisbawahinya, yang artinya kesatuan kalimat saya senang melihatmu dengan nada yang agak lebih keras sedikit gitu. Baik, di slide selanjutnya kita bisa lihat jenis itu, kita bisa lihat ekspresi wajah, yang dimana ekspresi wajah yang bisa kita lihat sebelum kita melakukan komunikasi kepada orang lain, kayak ekspresi wajahnya yang kayak dia muka marah atau apa gitu. Terus yang kedua itu terdapat gestur, yang dimana bentuk badan kayak atau tubuh kita ketika kita bertemu dengan orang lain, yang kayak sering digunakan komunikasi ini seperti gaya melambaikan tangan, menunjuk, dan serta menggelengkan kepalanya. Dan selanjutnya itu ada isyarat tangan, yang dapat kita lihat di gambar ini. Oh ya, yang tadi juga ada gambarnya. Di gambar ini, cara tangan adalah komunikasi yang paling sering digunakan dalam komunikasi nonverbal, dan adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual baik. Selanjutnya itu ada tatapan mata. Dalam komunikasi ini juga sering digunakan hanya dengan tatapan saja, berarti mereka tidak menyukai kita, bisa kita lihat
dari gambar di atas ini dengan tatapannya saja gitu. Gambar-gambar dan berikutnya itu kayak ada gambar-gambar di atas ini. Kita bisa lihat dari keenam gambar di atas ini bahwa ini adalah cara-cara untuk komunikasi nonverbal. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri komunikasi nonverbal. Dan ciri-ciri komunikasi nonverbal itu komunikasi nonverbal itu menyampaikan pesan menggunakan isyarat, gerak-gerik, sentuhan, dan tatapan, serta komunikasi ini bisa satu arah maupun dua arah, dan komunikasi ini dapat dipahami terhadap persepsi orang lain. Dan berikutnya itu terdapat urgensi komunikasi nonverbal. Terdapat beberapa faktor yang maknanya dalam komunikasi interpersonal, emosi dan perasaan dapat mudah tercermat disampaikan dibandingkan pesan verbal, karena hanya dengan tatapan mata saja kita bisa tahu orang ini menyukai kita atau tidak menyukai kita begitu. Atau bahkan mereka juga emosi begitu. Dan makna relatif bebas dari penipuan, dan bisa dilihat di slide berikutnya. Pesan nonverbal mempunyai fungsi yang sangat diperlukan dikarenakan komunikasi ini berkualitasnya tinggi, dan komunikasi ini lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal dan komunikasi nonverbal. Dan komunikasi nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat gitu untuk kita. Di slide selanjutnya itu terdapat gaya-gaya komunikasi nonverbal, yaitu terdapat gaya afiliatif, teknik-teknik dominan dan pola umum yang lain dalam interaksi, baik di gaya afilitas, yaitu hangat dalam persahabatan seperti kedekatan fisik, kontak tubuh tertentu, kontak mata, senyuman, nada ramah dalam bersuara, dan percakapan tentang personal topik. Dan yang kedua itu adalah teknik-teknik nominal, yang dimana banyak orang yang menggunakan teknik ini secara tidak sadar dan hanya untuk menghindari agar tidak dikuasai oleh orang lain, dan mampu mengendalikan diri kita sendiri dan diri kalian ya. Dan yang ketiga itu adalah pola-pola umum, yang dimana interaksi adanya gaya yang umum merupakan kombinasi yang selaras dari sinyal-sinyal verbal dan nonverbal yang berbeda. Selanjutnya itu terdapat hambatan-hambatannya. Di slide selanjutnya itu ada hambatan-hambatan, yang dimana pertama, hambatan konsensi atau pemahaman, yang dimana terbagi atas menjadi dua, yaitu yang pertama yang bersifat insting dan yang tidak dapat dipelajari, dan yang kedua itu hanya keyakinan bahwa fenomena nonverbal seperti ekspresi wajah dan postur tubuh merelasikan ciri biologis. Oke. Di slide selanjutnya itu ada hambatan sejarah, yaitu pergerakan dalam mengucapkan bahasa yang dianggap perlu dilakukan untuk menarik perhatian medians. Dan yang di slide selanjutnya itu kayak hambatan metodologi, yang dimana diperlukan peralatan mahal untuk mempelajari komunikasi nonverbal ini. Terus yang di bawahnya itu terdapat gangguan fisik, yang dimana seperti jarak yang jauh, kebisingan, ataupun kayak gangguan visual dapat menghalangi pemahaman komunikasi nonverbal ini. Dan ketidakpekaan terhadap isyarat yang nonverbal lakukan, dan ketidakpekaan ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman dan
ketidakpastian untuk terhadap emosi, niat atau pesan yang ingin disampaikan oleh orang lain. Baik, di slide terakhir itu terdapat konflik dengan komunikasi verbal yang dimana seseorang mungkin mengatakan tidak apa-apa secara verbal, tetapi ekspresi wajah yang menunjukkan mereka tidak puas atau cemas. Baik, selesai sudah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.